Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita semua masih semangat untuk memuji, membesarkan nama Tuhan. Amin. Biar dimanapun kita semua berada, baik di rumah, di kamar, di tempat-tempat kita masing-masing, bahkan yang bersama-sama dengan saya di tempat ini, saya percaya akan ada berkat yang sama yang Tuhan akan berikan di hari ini buat setiap kita. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, saya mau ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena kebaikan-Mu Tuhan yang masih nyata sampai pagi hari ini. Terima kasih Kau telah layakkan setiap kami Tuhan, untuk boleh kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biar sungguh pagi hari ini kami boleh Tuhan berjumpa Tuhan dengan pribadi-Mu ya Bapa. Kami boleh Tuhan memberikan pujian kami yang terbaik Tuhan, memberikan korban syukur kami Tuhan buat nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau yang disenangkan Tuhan atas puji-pujian dan penyembahan kami di hari ini. Biar hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu yang ditinggikan ya Tuhan Yesus. Oh ya Ralabaya Shana. Kami serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhir. Biar Engkau yang tutup bungkus Tuhan, Engkau yang kuasai setiap kami. Biar penyembahan itu Tuhan tetap Tuhan di dalam hati kami, tetap di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, mulai naikkan sembah-Mu sama Tuhan, mulai naikkan syukur-Mu sama Tuhan. Buat penyertaan-Nya gak pernah habis Saudara, untuk setiap kita yang selalu ada. Kondisi apapun, setiap kehidupan kita Saudara, Dia selalu sertai. Dia selalu ada di sana bersama dengan kita Saudara. Mulai bawa penyembahan-Mu lebih lagi sama Tuhan. Mulai bawa ucapan syukur-Mu sama Tuhan. Oh ya Ralabaya Shana. Oh ya Ralabaya Shana ya Rala. Oh ya Ralabaya Shana ya Ralaba ya Ralaba ya Ralaba. Kami sembah pagi hari ini Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa, sebagai persembahan yang kudus, persembahan yang hidup kepadamu ya Bapa. Oh ya la, haleluya. Kami sembah nama-Mu, oh Yesus. Sama-sama katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Sekali lagi katakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi sama-sama, lebih lagi nyatakan dengan hatimu, aku hendak bersyukur pada Tuhan, yes, karena keadilannya, dan bermazmur nama Tuhan yang maha tinggi. Sama-sama nyatakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya, sebab nama-Mu, Tuhan kami, yes Lord, atas nyatakan, ya Tuhan, Tuhan kami,
hati kami Tuhan. Kami sembah Engkau ya Raja, di atas segala raja. Kami sembah Engkau, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa, mengalir kuasa dari tempat bahas Tuhan, Kau hadir di sini, oh Yesus, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa, sekali lagi nyatakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang. Bapa, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih kalau kami masih boleh merasakan Engkau hadir Tuhan bersama dengan kami ya Bapa. Berpuji-pujian kami Tuhan, penyembahan kami boleh berkenan Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa.
Dan tiba saatnya Tuhan, kami ingin memuji, membesarkan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biar Engkau yang bebaskan setiap roh kami. Biar kami boleh Tuhan menari, melompat, bertepuk tangan Tuhan untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan Kita tahu saudara, kalau kasih kemurahan Tuhan gak pernah habis dalam hidup kita. Amin. Dan kita mau mengecap, dan kita mau melihat kebaikan Tuhan yang terus nyata dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari nyatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sama-sama terus tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih lagi katakan, kecaplah. Amin. Engkau baik Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia. Sekali lagi nyatakan, bercaplah dan lihatlah betapa Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia, kasih setia Tuhan, setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Haleluya. Syukur bagimu, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Sekali lagi, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kasih sorak-sorak yang panjang buat Tuhan Yesus, sambil sorakan Yesus baik. Katakan bersama, anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita.
Sekali lagi saudara katakan, anggur baru tercurah. Yes, biar nyata kuasa-Mu Tuhan di tengah kami ya Bapa. Sama-sama kita yang percaya, kita katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya, amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sama-sama katakan, memuji nama-Mu Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu. Sama-sama katakan, anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Yes Tuhan, minyak baru tercurah umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, nyata kuasanya. Haleluya, sorakan, haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Sebentar kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan biar pujian yang akan kita nyanyikan ini bisa menjadi doa setiap kita, saudara. Ku berjalan dengan imanku padamu, ku dengar suaramu
sambil bangkit berdiri saudara, katakan, ku berjalan dengan imanku padamu, ku dengar suaramu dan aku percaya. Lebih lagi saudara, katakan pujian ini dari awal. Ku berjalan dengan imanku padamu, ku dengar suaramu dan aku percaya. Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jumpa lagi dalam ibadah online pada saat ini. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu, Tuhan boleh pimpin kami. Terlebih Tuhan, kami saat ini butuh firman Tuhan yang memberikan kekuatan, peringatan, penghiburan, bahkan menumbuhkan iman kami. Di tengah-tengah kepanikan dunia ini, biarlah kami merasa aman dan nyaman bersama dengan Tuhan. Kau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, supaya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami. Kuasai kami, pimpin kami, cengkeram kami dalam kasih-Mu, tenggelamkan dalam kebenaran firman-Mu, jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami lebih daripada pemenang. Maka itu Bapa, berbicaralah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dalam kehidupan kita yang saat ini kita tahu keadaan dunia tidak stabil, segala sesuatunya tidak bisa diprediksi. Bahkan hari ini pun kita ibadah online kembali karena situasi Indonesia yang dikatakan COVID yang semakin memarak di mana-mana, terus menaik tingkat orang yang ketularan sangat banyak. Bapak Ibu, kita belajar dari kitab Nabi Sefanya, pasal 3 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 18. Di sana kita lihat, kita baca ayat 15 saja. Sefanya pasal 3 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu.
Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Bapak Ibu Saudara, Nabi Sefanya dipakai Tuhan, diutus Tuhan untuk berbicara kepada bangsa Israel yang sudah berbalik kepada Tuhan di dalam penindasan, di dalam tantangan, di dalam pergumulan saat itu. Dan dikatakan bahwa Tuhan, Allah Israel, ada di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan akan menjadi pembela mereka. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan itu sangatlah penting. Dalam kehidupan kita, hari lewat ke hari, sering kita melupakan penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah tantangan pergumulan, sering kita takut dengan keadaan. Alkitab menjelaskan, Nabi Sefanya mengatakan bahwa penyertaan Tuhan membawa kita tidak perlu takut. Bapak Ibu, ketakutan selalu ada dalam diri manusia berulang-ulang dalam segala hal. Maka itu saudaraku, kita belajar supaya penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam diri kita. Kalau Anda sekarang ini sedang kesulitan keuangan, apakah Anda mengandalkan manusia atau mengandalkan pegadaian atau mengandalkan Tuhan? Bapak Ibu, dalam situasi yang panik seperti ini, keuangan yang naik turun, banyak orang lebih mengandalkan pegadaian daripada mengandalkan Tuhan. Mengandalkan manusia sesama, pinjam dan bingung karena dia hanya mengandalkan manusia. Yesaya mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dia seperti semak belukar, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu saat ini bukan cuma jemaat. Hamba Tuhan pun banyak yang saat ini panik. Ada banyak hamba Tuhan yang biasa tidak pernah mengirimkan YouTube ke saya. Tiba-tiba mengirimkan YouTube dan dia mengatakan, jangan lupa subscribe ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena setiap subscribe semakin naik, dia akan mendapat uang katanya. Bapak Ibu tidak pernah mengandalkan Tuhan. Ketakutan dalam kehidupan ini sering melanda setiap kita. Karena ekonomi kita lagi goncang, ekonomi kita mungkin ada pemasukan. Kalau saya bersaksi panjang banget Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu memelihara, tidak pernah lepas dalam pandangannya. Kalau Anda dan saya mengandalkan Tuhan, Anda dan saya sebagai anak-anaknya, tidak mungkin seorang bapak melupakan anaknya. Saya sering saksikan, kalau ada nasi satu piring, ada bapak, ada ibu, ada anak. Siapa yang makan dulu? Nasinya cuma satu piring, siapa yang makan dulu? Pasti anaknya, nggak mungkin bapaknya. Oh, gua makan doang. Karena apa? Gua kan kerja, butuh kekuatan. Tidak. Pasti dia makan, nak. Makan, kamu yang makan. Kenapa? Bapaknya tahu anaknya butuh. Dia lapar nggak masalah. Karena dia nanti bisa cari di tempat lain. Tuhan lebih dari bapak kita. Dia tahu kebutuhan kita. Jadi kehidupan kita nggak perlu takut. Dikatakan Nabi Sefanya, kamu nggak perlu takut lagi. Semua musuh sudah dilibas. Semua malapetaka sudah dihancurkan. Percayalah, Tuhan memprotek kita sangat-sangat luar biasa. Bahkan Alkitab mengatakan dalam kitab Ulangan, kita dijagai seperti biji matanya sendiri. Nabi Zakaria juga mengatakan, siapa yang mencolok biji mata Allah, dia berurusan dengan Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, satu perkara bahwa kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak pernah dipermalukan. Bahkan di dalam ayat selanjutnya dikatakan, engkau akan dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, sering kita itu menjadi orang yang panik ketika mungkin diteror, ketika mungkin dijelek-jelekan, ketika mungkin orang sedang mengatakan yang buruk tentang kita. Bapak Ibu, percayalah ketika engkau sedang direndahkan, engkau itu sebetulnya tinggi. Ketika engkau sedang dijelekkan, engkau itu sebetulnya luar biasa bagus. Itu yakinilah kalau engkau dekat dan melekat kepada Tuhan. Alkitab sering mengatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan senantiasa diangkat dalam kemuliaannya. Untuk apa? Memuliakan dia. Bapak Ibu, saya pernah mengalami banyak teror sampai istri saya mengatakan, tenang, diam, tunggu Tuhan bekerja. Secara manusia, saya lebih baik nggak jadi hamba Tuhan dah, saya habisin aja. Tapi istri saya mengatakan, Tuhan bicara. Di dalam kitab Nabi Yesaya, dia dikatakan begini, Bapak Ibu. Kalau engkau berjalan dengan orang berjalan kaki, engkau sudah merasa capek. Bagaimana kalau engkau berjalan dengan orang naik kuda? Bapak Ibu, itu satu gambaran. Kadang-kadang kita dalam masalah kecil, kita sangat-sangat takut. Sangat-sangat kita itu merasakan bahwa seolah-olah kita itu orang yang tidak ada harapan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan kita itu pemeliharaan, penjagaan, seperti biji mata Allah. Tidak mungkin kita tidak dipelihara. Yakini itu, selama hidup kita benar, selama kita bergantung seutuhnya, berpegang kepada janjinya, kita pasti akan dipermuliakan. Tidak perlu takut keadaan.
Kenapa Bapak Ibu Saudara? Iblis selalu memberikan keadaan. Contohnya Bapak Ibu, dikatakan ada seekor keledai yang lepas Bapak Ibu, dan keledai itu tiba-tiba makan makanan tanaman orang-orang ini, diceritain di luar negeri, makan tanaman orang-orang itu di kebun mereka. Si pemilik taman itu marah, ditembaklah keledai itu, dan keledainya mati. Bapak Ibu, pemilik keledai marah, lalu yang nembak itu ditembak sama pemilik keledainya. Lalu gimana? Suaminya marah, ditembak kembali. Lalu mereka saling tembak-menembak dan matilah mereka. Siapa Bapak Ibu yang jahat? Rupanya iblis melepaskan keledai. Dan keledai itulah yang membuat satu malapetaka. Lalu bagaimana Bapak Ibu dalam kehidupan kita? Berapa banyak sekarang iblis memakai banyak hal. Contohnya sosmed. Dari sosmed orang berbicara, disambung lagi, sampai jadi malapetaka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan melampaui kekuatan kita. Ya, Rasul Paulus katakan dalam Korintus, pencobaan-pencobaan yang diberikan oleh Tuhan tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Ketika engkau dicobai sangat kuat, maka Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan meluputkan kita, melepaskan kita. Sering saya pakai ilustrasi, listrik di luar itu lost room, Bapak Ibu. Ketika masuk ke rumah kita, listrik itu ada yang dikatakan sekring atau MCB. Bapak Ibu, ketika MCB itu di dalam rumah kita, tekanan atau pemakaian kita melampaui ukuran, maka MCB itu akan jebret atau putus, Bapak Ibu. Ini gambaran pencobaan yang Tuhan izinkan itu tak akan melebihi batas kekuatan kita. Tuhan tahu. Maka itu Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu takut tentang kehidupan kita. Kita nggak perlu takut tentang apa yang ada di depan kita. Kita belajar terus berjalan dengan Tuhan, karena Tuhan akan membawa kita kepada kemuliaan. Seorang teolog barat atau teolog modern, namanya Karl Barth, iman itu adalah seperti orang yang melompat dalam kegelapan. Banyak orang mengatakan, tidak mungkin, iman itu terang. No, iman itu seperti melompat dalam kegelapan. Yes, kita tidak tahu di depan itu ada apa. Jurangnya dalam, atau ada batu, ada sesuatu yang tajam. Tapi karena kita percaya kepada Tuhan, ketika Anda melompat, di sana ada tangan yang siap menopang Anda. Bapak, Ibu, Saudara, itulah iman. Sering kita tidak seperti itu. Ketika melihat kegelapan, yang ada kepanikan, ketakutan. Bahkan kita menjadi orang yang dikatakan itu paranoid, Bapak Ibu. Kenapa? Kita merasa bahwa diri kita itu seolah-olah tidak ada penolong, seolah-olah tidak ada teman lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam pelayanan pun pernah terjadi. Contohnya siapa? Elia. Bapak Ibu, Elia sudah melayani, katanya. Siapapun sudah melihat Elia itu luar biasa. Sampai dengan Nabi Baal, dia bisa memenangkan Nabi Baal. Tunjukkan kuasa Allah luar biasa. Nabi Baal dikorok semua, Bapak Ibu. Berapa orang itu. Tetapi ketika menghadapi Isabel, dia sangat takut. Dia bersembunyi dalam gua. Dan dia katakan, tidak ada orang lain. Cuma aku, semua itu meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketakutan, kepanikan Elia, dia tidak sadar. Tuhan berbicara, masih ada sekian ribu orang yang sama-sama dengan engkau. Bapak Ibu, kita merasakan bahwa hanya diri kita yang mengalami persoalan. Saat ini persoalan sangat mendunia. Bukan cuma kita, seluruh orang mengalaminya. Tetapi satu hal, kita nggak perlu takut. Lakukan apa yang bisa engkau lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Melakukan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak membimbing Anda. Tidak mungkin Tuhan tidak memberkati Anda. Saya mau bersaksi Bapak Ibu. Saat Natalan, Bapak Ibu Saudara, itu sudah berapa tahun? 1 tahun lebih ya kita mengalami pandemi, sekarang pun hampir 2 tahun. Saya tidak ada pelayanan, tidak ada ke Israel, tidak ada khotbah, semua di-cancel. Bapak Ibu, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan yang pelayanannya sangat minim, dan dia mengucapkan, Pak, selamat Natal, ya, tanggal sekian Natalan di tempat kami. Bapak Ibu tahu, orang ini berharap ada sesuatu bantuan. Karena apa? Dia bilang, Natalan ini Pak, Natalan yang gelap, katanya. Karena apa? Kita tidak tahu dana dari mana. Istri saya tiba-tiba tergerak, bantu aja. Kita bantu Bapak Ibu, secukupnya, dalam arti sekemampuan kita. Kita kirim. Padahal secara manusia, kita juga butuh. Karena saya tidak ada masukan. Saya bukan seorang yang punya gereja besar. Saya tidak. Saya seorang penginjil yang tidak punya sidang. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ketika kami menabur ke gereja itu,
Tuhan tidak lama, nggak sampai 1 bulan, Tuhan ganti dengan cara dia. Seorang anak Tuhan tiba-tiba memberkati kita untuk Natal. Bapak Ibu, kita tidak berharap seperti itu. Kalau kita membagi berkat ke orang, seperti roti yang Anda buang ke air, tidak bisa Anda ambil kembali. Tetapi Tuhan memperhitungkan semuanya. Apa yang kau tabur, itu pasti kau tuai. Yang kau tabur yang jahat, kau tuai kejahatan juga. Kau tabur yang baik, kau akan menuai yang baik. Engkau nabur materi untuk orang lain, maka engkau pun akan diberkati materi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kehidupan di tengah-tengah dunia yang saat seperti ini, banyak ketakutan itu melanda setiap orang, termasuk hamba Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak hamba Tuhan yang saat ini membuat sesuatu yang dikatakan seolah-olah pelayanan, tapi dia bukan melayani. Dia hanya ingin mencari donasi, dan donasinya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Dan itu banyak banget, Bapak Ibu. Maka itu Tuhan selalu mengatakan, ketika Yudas mengatakan kepada Maria, dan di hadapan Tuhan Maria memecahkan puli-puli narwasti murni itu, Bapak Ibu, dan dia katakan bagaimana? Itu untuk orang miskin kan lebih baik, uang segitu banyak. Tuhan mengatakan, orang miskin selalu ada padamu, tapi dia ingin memuliakan aku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu kehidupan manusia seperti Yudas itu banyak saat ini. Lalu bagaimana kita? Apakah kita penuh ketakutan? Nabi Sefanya mengingatkan, aku ada di antaramu, kamu tidak perlu takut. Maka itu Bapak Ibu Saudara, Natal itu selalu di penghujung tahun. Di mana sebelum memasuki tahun baru kita nggak ngerti. Orang tahun ini, tahun apa Pak? Tahun ini tahun macan air, nanti begini-begini. Prediksi manusia. Tapi Tuhan mengatakan, aku lahir sebelum tahun itu dimulai. Bapak Ibu, Tuhan lahir sebelum tahun dimulai. Dalam arti, tahun baru akan sebelum Anda masuk. Di situ Tuhan yang Sang Immanuel, Allah beserta kita, bersama-sama dengan kita. Dia ada dalam kehidupan kita. Dia akan menuntun langkah-langkah kita. Maka kita nggak perlu takut. Apa yang di depan kita, kita nggak melihat sesuatu pun. Tapi kita melompat di dalam kegelapan itu. Di sana tangan Tuhan siap menatang kita. Tangan Tuhan siap menangkap kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda melihat tradisi orang-orang Indian, itu dikatakan kalau pemuda sudah mulai menjelang akil balik, itu test case-nya dia ditaruh di tengah hutan. Tengah malam ditaruh tengah hutan. Dan dia diikat di tengah hutan, lalu ditinggal sama bapaknya. Bapak Ibu tentunya anak muda ini juga takut karena itu ada binatang buas yang begitu banyak. Maka jangan-jangan dia dimakan sedang tangan dia diikat. Lalu bagaimana? Secara manusia dia takut. Bapak Ibu tahu, ketika dia diikat di pohon itu tengah malam, bapaknya itu nggak jauh dari anaknya itu. Dia siap dengan tombak dan panah. Bahkan ada seorang temannya pun menjaga di sebelah belakangnya. Bapak Ibu, ketika dan binatang buas pasti akan dibunuh dengan bapaknya. Bapak Ibu, sering kita alami ketakutan seperti anak Indian ini. Seolah-olah kita sendirian di tengah-tengah kepanikan dunia, di tengah-tengah kegelapan dunia. Tapi Tuhan katakan, aku ada di antaramu. Kamu tidak perlu takut karena aku yang menyertai engkau lebih besar dari masalahmu. Bapak Ibu, Nabi Sefanya memberikan peringatan dari Tuhan, memberikan perkataan dari Tuhan, memberikan janji kepada Tuhan, kepada mereka dari Tuhan untuk menguatkan bangsa Israel. Hari ini kita perlu menyadari Natal bukan kebetulan. Natal bukan dikatakan tanggal-tanggal yang lain, tapi Natal itu bulan akhir Desember. Untuk apa? Memberikan kekuatan kepada Anda dan saya. Anda dan saya memasuki tahun ini tidak perlu takut, sebab Dia ada di antaramu. Immanuel, Im di dalam, Manu manusia, El itu Allah. Manusia di dalam Allah yang Allah di dalam manusia, maaf. Allah di dalam manusia yang menyertai kita. Sehingga dalam perjalanan hidup kita nggak perlu takut. Bapak Ibu, kita percaya. Nabi Sefanya mengingatkan, kamu nggak perlu takut. Kenapa? Tuhan akan memuliakan kita. Kemuliaan daripada Tuhan itu akan diberikan tepat pada waktunya. Kalau saya bersaksi, ada banyak sekali kehidupan saya ini dari hari lewat ke hari. Semenjak anak saya, Bapak Ibu, TK, saya sudah tidak punya sponsor. Saya tidak memegang gereja. Saya seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dimanapun Tuhan suruh. Baik itu pergi ke kota, ke desa, kemana saja. Bapak Ibu, kadang-kadang kita pelayanan, ya cuman dikatakan sosial. Tidak dapat apa-apa. Tapi Tuhan memperhitungkan, Bapak Ibu.
Kalau seandainya Anda hari ini melayani dan mungkin tidak memperoleh apa-apa, percayalah, Tuhan bisa buka berkat yang lain untuk Anda diberkati. Cara Tuhan tak bisa Anda pikirkan. Sering saya katakan, banyak pendeta kaya, tapi belum tentu pendeta itu keliling-keliling kemana-mana. Jujur Bapak Ibu, saya udah keliling kemana-mana, yang belum cuma Amerika, karena sangat jauh dan capek Bapak Ibu. Pernah mau diundang di sana, saya tolak karena sangat jauh dan capek, apalagi kalau mereka tidak memberikan surat rekomendasi, karena ke Amerika sangat sulit. Nah Bapak Ibu, kita nggak perlu takut. Janji Tuhan mengatakan apa yang tidak pernah engkau lihat akan engkau rasakan, yang tidak pernah engkau dengar engkau akan mendengarnya, yang tidak pernah dikatakan terpikirkan Tuhan akan memberikan kepadamu. Bapak Ibu, itu benar, dan itu ya dan amin. Bapak Ibu, salah satu contoh, beberapa tahun yang lalu, jadi 2019, saya dengan istri saya itu bicara, waduh, ini orang-orang mau jalan-jalan ke Eropa Timur, kita gimana ya? Bapak Ibu tahu, Tuhan itu luar biasa. Kita sebelum berangkat sudah disiapkan oleh Tuhan. Akhirnya kita bisa jalan. Pergi ke New Zealand juga begitu. Ada cara-cara Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan. Maka itu jangan takut. Dekat, melekat, bergantung kepada Tuhan. Jangan seperti Elia, merasa dia sendirian di goa. Ya, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita melayani pun tidak sungguh-sungguh. Melayani kita itu pelayanan yang kemauan kita, bukan kehendak Tuhan. Contohnya, Marta dan Maria, Bapak Ibu. Maria itu tidak melayani Tuhan, tidak merasakan apa, cuma dia butuh firman. Tapi yang dikatakan Marta itu sangat sibuk, seolah-olah Tuhan itu ya yang membutuhkan dia kerja kiri kanan. Lama-lama dia marah, karena apa? Dia capek. Bapak Ibu Saudara, ini gambaran. Kita itu melayani, itu membual, meluber, ataukah bocor. Bapak Ibu, ada drum isi air. Kalau bocor, itu airnya juga akan melambung kemana-mana. Kalau meluber, itu dari atas keluar, Bapak Ibu. Ya, lalu sama basah. Tapi Bapak Ibu tahu, yang bocor akan habis di dalamnya. Dan timbullah kemarahan, timbullah menyalahkan orang lain. Kalau yang meluber, tidak pernah habis dalamnya. Dan dia tetap akan menjadi berkat di dalam pelayanan yang ada. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Anda dan saya ketika Anda melayani Tuhan sungguh-sungguh, Anda nggak perlu takut. Karena apa? Penyertaan Tuhan membawa Anda menjadi orang yang terus dimuliakan. Di dalam ayat yang ke-16-17 dikatakan di sana, Tuhan itu akan memberikan kekuatan. Kekuatan yang bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Kekuatan yang dari Tuhan itu adalah ketika Anda menghadapi tantangan, Anda tidak pernah digoyahkan. Karena Anda tahu bahwa yang kita hadapi itu semuanya pasti kita lewati. Saya sering katakan, saya paling tidak suka dengan kata-kata terobosan. Di tengah-tengah tantangan, Tuhan tidak memberikan terobosan, tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Bapak Ibu, Anda tahu kata-kata terobos, temboknya orang Anda jebol, itu terobos. Lampu merah Anda lewati terus, itu terobos. Tapi kalau jalan keluar, temboknya di sini ditutup, Tuhan akan kasih jalan keluar melewati tembok yang lainnya, dan bisa kita lewat. Atau kita bisa naikin atas tembok. Kenapa? Karena Tuhan tidak mengajarkan kita menerobos. Menerobos itu sebetulnya cuma maling, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita belajar untuk mengerti. Kekuatan daripada Tuhan itu melampaui segala akal. Melampaui apa yang kita pikirkan. Kadang-kadang kita nggak berpikir loh, kok bisa ya kita dulu itu hidup begini, sekarang kok bisa begini. Sering kita itu di dalam kehidupan ini tidak pernah mengucap syukur. Kita hanya melihat tantangan, kita menggerutu, kita mengeluh, bahkan kita sudah melewati, kita dinaikkan dari yang tidak ada menjadi ada, masih menggerutu. Ada satu teman pendeta, telepon saya, padahal dia itu pendeta dari gereja lama yang ada pensiun emeritus, itu digaji Bapak Ibu. Dia telepon saya, dia bilang, gimana ya situasi begini, ada nggak pelayanan yang untuk saya bisa layani, supaya saya dapat penghasilan tambahan. Saya bilang, kamu itu cukupkan dengan apa yang ada padamu. Bersyukur aja yang kamu miliki. Nggak perlu kamu lihat jauh ke sana. Kamu melihat temanmu pakai mobil baru, kamu bingung. Nggak usah, bersyukur aja dengan apa yang ada. Karena apa? Tuhan akan tambahkan. Tepat pada waktunya, sesuai dengan rencana Dia. Yang penting kamu berjalan terus di dalam Tuhan. Kita nggak boleh berhenti. Kita boleh mimpi, tapi kita harus bangun pagi untuk berjalan, jangan tidur terus.
dia ketawa. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita karena kita sadar rencana Tuhan dalam hidup kita itu membawa kita kepada satu tujuan, dan tujuan itu pasti karena Tuhan yang menatang langkah-langkah kita. Maka itu dikatakan dalam ayat Alkitab, Musa selalu mengatakan, kalau engkau tidak besertaku, aku tidak mau berjalan. Artinya, kita minta Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita dari langkah pertama, Bapak Ibu, kita bisa melangkah dan terus melangkah sampai tujuan yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita banyak masalah. Tapi kita nggak perlu takut karena kekuatan dari Tuhan itu benar-benar melebihi apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk hidup seperti yang Tuhan mau kita lakukan. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan kita nggak perlu takut. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat murid-murid Tuhan ketika naik perahu, Bapak Ibu apa yang terjadi? Tuhan tertidur di belakang. Lalu gelombang besar terjadi. Bapak Ibu, murid-murid Tuhan jadi panik. Anda tahu itulah kehidupan kita. Kadang-kadang Tuhan ada dalam perahu kehidupan kita. Tapi ketika ombak itu besar terjadi, kita menjadi panik. Perlu kita sadari, karena Yesus itu tertidur. Artinya, murid-murid Tuhan tidak punya komunikasi. Murid-murid Tuhan tidak pernah yang dikatakan berdiskusi dengan Tuhan. Kadang-kadang kita pun melupakan Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak bisa memberhentikan gelombang. Yang kita bisa lakukan hanya melekat kepada Tuhan. Kita hanya bergantung kepada Tuhan. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Itulah satu-satunya. Selain kita melakukan pekerjaan kita hari lewat ke sehari. Saat ini Bapak Ibu, orang tidak bisa memprediksi apapun pekerjaan dia. Kenapa? Semuanya menjadi panik dan kacau. Banyak orang mengatakan, Pak, kita nggak bisa invest saat ini karena nggak bisa diprediksi. Pak, kita nggak bisa lakukan ini karena susah diterka. Kita pegang ini, tiba-tiba naik. Kita pegang ini, tiba-tiba turun. Jadi kita rugi. Maka itu kita sementara diam. Diam katanya. Saya bilang salah. Kamu diam, tunggu Tuhan. Kamu minta pimpinan Tuhan, andalkan Tuhan. Maka Tuhan memberikan kau jalan keluar. Memberikan sesuatu yang luar biasa. Sering dalam situasi panik seperti ini, Bapak Ibu Saudara, orang akan muncul karunia-karunia dalam diri dia yang selama ini tidak mereka sadari. Orang yang kerja di perusahaan yang mungkin sekarang mengalami pemotongan gaji, tiba-tiba dia bisa muncul membuat satu makanan, membuat satu oleh-oleh, membuat satu apa saja yang dikerjakan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Berhasil. Tidak pernah dipikirkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan itu mengatakan kalau Tuhan beserta kita, yang pertama kita nggak perlu takut. Yang kedua kita akan dipermuliakan. Dipermuliakan seperti yang Tuhan mau, yang kita ini alami dalam hidup kita. Bukan dipermuliakan karena pangkat kita, bukan dipermuliakan karena mungkin uang kita, tapi Tuhan ingin Anda dan saya dipermuliakan dari apa yang Tuhan mau kita nikmati. Bapak Ibu, yang ketiga, Tuhan memberikan kita kekuatan. Kita bisa melihat keadaan, kita bisa melewatinya. Bukan ada jembatan, bukan Bapak Ibu. Tuhan itu menuntun kita di tengah-tengah tantangan dan Anda dan saya mampu melewatinya karena kekuatan yang luar biasa datang dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, selanjutnya dalam Sefaya dikatakan bukan cuma itu. Tuhan bukan cuma memberikan kekuatan, dikatakan memuliakan, Tuhan yang memberikan kita tidak perlu takut, tapi Tuhan akan membaharui kehidupan kita. Membaharui di sini itu dari pola pikir Bapak Ibu. Ketika Anda percaya Tuhan, pola pikir Anda dirubah. Pandangan kita bukan lagi hal-hal yang duniawi, tapi mencari yang surgawi. Anda mulai berpikir ke arah sana. Dulu kalau pikiran kita duniawi, kita mengejar dan mengejar, berapa banyak orang terjerembab dengan yang tanpa disadari materi yang ada. Saya berikan satu kesaksian Bapak Ibu. Cerita ini terjadi di kota Poso atau Palu Bapak Ibu ya. Anda dengar waktu itu Palu terjadi gempa bumi, badai, tsunami, dan sampai terjadi hal-hal yang dikatakan mengerikan. Bapak Ibu, ada seorang anak muda di sana, usaha. Dari usaha itu dia cinta Tuhan luar biasa diberkati. Dari uang 100 juta berkembang sampai 1 miliar, berkembang lagi membeli gedung. Dan dia bilang, kalau aku sudah dapat gedung ini, aku akan berjalan menuju
ke tanah suci. Dia berjanji, Bapak Ibu, kepada seorang pendeta di sana. Bapak Ibu, wah pendetanya senang. Sampai akhirnya benar-benar dari uang yang dikumpulkan dia membeli gedung itu. Kantor yang dia pakai untuk kantor dia. Luar biasa. Pendetanya bilang, udah dibeli, ayo kita jalan ke Israel. Dia bilang, jangan, tunggu Pak, saya masih mengembangkan ini dulu. Bapak Ibu, dia ingin mengembangkan. Tambah lagi, tanahnya naik lagi. Dari uang yang 100 juta, itu menjadi 6 miliar lebih. Kalau mau pergi bisa ke Israel cuma berapa? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Gempa bumi dan terjadi tsunami. Gedung yang dia punya itu ambles hilang Bapak Ibu. Termasuk seluruh aset dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nggak gila aja puji Tuhan karena ada Tuhan. Segala sesuatu dia yang kumpulkan itu semuanya lenyap. Bapak Ibu apa cuma itu? Enggak. Kalau Bapak Ibu dengar Bang Bukopin, itu orang yang salah satu teman saya itu punya teman menaruh uang di Bank Bukopin. Uangnya itu 60 miliar Bapak Ibu. Ya, jatuh temponya 30 miliar bulan Desember tahun 2019. Waktu dia uangnya sudah naik, dia orang Kristen. Naik sampai sekian diajak. Bukan Israel berhalanya, bukan. Tapi kalau dia bilang mau belajar untuk mengerti firman, itu di Israel itu firman yang dalam arti bisa kita lihat dari perjalanan. Tapi dia bilang nanti. Tapi dia bisa pergi ke Eropa, bisa pergi kemana-mana. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bank Bukopin sampai hari ini uang nggak bisa keluar. 30 juta harusnya keluar bulan Desember 2019, tidak bisa keluar. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Uang itu seperti kasus Bank Sientoli. Kita nggak bisa bicara. Maka saya katakan kalau Anda punya uang banyak di bank, Anda itu bukan orang kaya, yang kaya bank. Kenapa? Kalau banknya sampai kayak di Yunani, Bapak Ibu tahu orang ngantri mau ngambil duit nggak bisa. Padahal duit dia sendiri. Dia bilang dia cuma teriak-teriak. Yang kaya siapa? Yang kaya yang duitnya di rumah. Yang kaya yang punya barang-barang di rumah. Dia bisa jual dan dia dapat duit. Bapak Ibu Saudara, saya bukan melarang Anda taruh uang di bank. Tapi belajarlah kita untuk mengerti bahwa Tuhan itu membaharui pola pikir kita. Mencari yang rohani lebih utama daripada yang duniawi. Lalu bagaimana nggak perlu bekerja? Salah. Anda belajar dari John Wesley. Carilah uang sebanyak mungkin, kumpulkan sebanyak mungkin, dan berikan untuk Tuhan sebanyak mungkin. Artinya, Bapak Ibu, kita bekerja luar biasa dan yang penting untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang Anda peroleh. Apakah lalu uang membuat Anda bahagia? Tidak. Andrew Alexander Mackerel dari Jerman, orang terkaya zaman itu dunia. Bapak Ibu tiba-tiba mati ditabrak kereta api. Rupanya bukan ditabrak kereta api. Bapak Ibu, polisi punya selidik, jangan-jangan lawan perdagangan dia yang mungkin membunuh dia. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ketika diselidik di kantornya si Andrew Mackerel ini, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ditemukan selembar kertas. Dikatakan aku punya segala sesuatu, tapi aku merasa takut, aku merasa sedih, aku merasa kosong. Teman-teman aku cuma mau uangku. Dia tidak pernah mengerti kehidupanku. Dia putus asa dan dia bunuh diri. Bukan berarti uang tidak perlu. Uang perlu tapi nggak ada Tuhan hati dia. Lalu dia bunuh diri. Apalagi Bapak Ibu? Pangkat. Apakah pangkat itu membuat Anda bahagia? Alexander the Great, Bapak Ibu, penguasa dari Eropa sampai di Timur Tengah. Tapi dia mati ketika dia dikatakan kena yang mungkin hepatitis kalau sekarang ini. Dan dia pergi ke tabibnya, dia bilang, nggak bisa, kamu nggak bisa sembuh. Waktumu hanya tinggal kira-kira setengah bulan. Zaman itu tidak ada pesawat, harus pakai kapal uap. Lama sekali dari Mesir aja kalau pergi ke Eropa itu berapa bulan katanya. Nah, si Alexander the Great mengatakan, kalau begitu pesan aku, ketika aku nanti meninggal, bawa aku pulang ke rumah keluargaku, dan kelilingkan Eropa, peti matiku lobangi kiri kanan, supaya tanganku keluar, dan tuliskan di atas peti matiku, dan termasuk di bongpainya, dikatakan, I have nothing. Bapak Ibu, dia punya kuasa mana-mana, tapi semuanya nggak ada apa-apanya. Lalu siapa lagi? Terkenal, populer, cantik, Bapak Ibu. Siapa? Marilyn Monroe. Itu orang tercantik tanpa operasi, tanpa pakai obat-obatan, tanpa macam-macam. Badannya bagus, mukanya cantik. Kecantikan dia tidak memuaskan dia. Akhirnya dia mati, bunuh diri, minum obat bius. Sama dengan penyanyi
penyanyi yang dari gereja sampai menjadi Whitney Houston, menjadi orang yang luar biasa, akhirnya mati kena obat bios overdosis. Siapa lagi yang dikatakan Michael Jackson? Luar biasa, akhirnya kosong. Bapak Ibu, di sini kita dibaharui. Pengenalan akan Tuhan secara pribadi membuat Anda dan saya itu bahagia. Rumah tangga, kalau ada Tuhan dalam rumah tangga itu, kebahagiaan itu selalu ada dalam rumah tangga itu. Bapak Ibu, bukan karena materi, bukan karena kejayaan, kehebatan kita, tapi karena Tuhan ada dalam rumah tangga kita. Dan dibaharui dalam apa? Dalam pola pikir kita, Bapak Ibu. Kita belajar untuk bisa berbuat sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini, di mana kita tahu masa Tuhan memang ada di mana-mana. Kalau Bapak Ibu lihat, terjadi banyak hal. Gelombang orang-orang bertobat itu luar biasa. Di India, di mana, termasuk di Arab, Bapak Ibu. Ya, Indonesia pun sebetulnya banyak. Cuma karena sekarang di Indonesia itu terjadi seperti ini, tidak diekspos. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu kita dibaharui. Kita belajar, ayo, seperti Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang di belakangku. Berlari ke depan untuk memenuhi panggilan surgawi. Jadi Bapak Ibu Saudara, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita membawa Anda tidak perlu takut apapun yang terjadi. Membawa Anda beroleh kekuatan ketika Anda menghadapi masalah. Anda akan dipermuliakan, dimuliakan seperti yang Tuhan mau, walaupun Anda mengalami banyak tantangan pergumulan. Hidup adalah proses. Dan ketika proses itu Anda lewati bersama dengan Tuhan, Anda bisa enjoy, Anda bisa tetap mengucap syukur. Di tengah-tengah itu Anda mulai dibaharui, ucapan syukur terus keluar. Dan Bapak Ibu tahu ucapan syukur dalam bahasa aslinya disebut Eucharistia. Artinya, Eucharistia itu, kalau di dalam gereja Katolik, itu Misa Ekaristi. Artinya apa? Pengorbanan Tuhan. Jadi kita, kalau mengucap syukur itu, kita mengingat Tuhan sudah berkorban untuk kita, sehingga kita bisa ada hari ini. Kalau Anda mengalami penderitaan, Dia berkorban lebih menderita dari kita. Maka kita bisa belajar mengucap syukur. Biarlah Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang singkat ini menguatkan kita. Memasuki hari-hari kita yang kita tidak ketahui. COVID ini sampai kapan, berapa lama. Dan saya percaya COVID ini tetap ada di sekitar kita. Cuma obat ditemukan seperti flu, Bapak Ibu. Itu dari dulu 1918 adanya virus flu itu. Dan sampai hari ini flu itu masih ada. Tapi tidak menakutkan. Sama dengan COVID ini. Dan Bapak Ibu Saudara, ekonomi, saya percaya Tuhan akan pulihkan kita ketika kita rajin bekerja. Percaya kepada Tuhan, Tuhan berikan kita hikmat, cara jalan keluar untuk bisa mendapat keuangan dan memuliakan nama Tuhan. Kekuatan yang luar biasa dari Tuhan ketika Anda mengalami masalah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan, kita percaya Tuhan di dalam diri kita adalah Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur di tengah-tengah kegelapan dunia ini Tuhan, kami ingat janji-Mu kepada orang-orang Israel yang saat ini dalam malapetaka, dalam tantangan, dalam himpitan. Kau ada di tengah-tengah mereka. Tuhan berjanji memberikan kemenangan supaya kita bisa bersorak-sorai. Tidak perlu takut lagi apapun yang terjadi karena Tuhan yang perkasa menjadi Tuhan pembela kami. Itu pun terjadi dalam kehidupan kami. Kami melihat di tengah-tengah kehidupan kami hari demi hari, seolah-olah kegelapan ada di depan kami. Tapi kami berani melangkah, kami berani melompat, karena kami percaya Tuhan ada di depan kami, siap menatang kami. Maka itu Bapa ajar setiap kami berjalan di tengah-tengah kehidupan yang tidak pasti ini bersama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak melangkah, seperti perkataan Musa, tanpa Engkau kami tidak berjalan. Maka itu Bapa, kuasai kehidupan kami, cengkeram kehidupan kami, supaya langkah-langkah kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Berikan kami kemampuan supaya kami tidak terpelecok di tengah-tengah kehidupan ini. Kami punya kekuatan yang luar biasa, karena Tuhan di dalam kami yang terus memberikan kemampuan itu. Roh Kudus menatang kami, Roh Kudus melindungi kami, bahkan setiap anak-anak-Mu. Tuhan, Engkau protek mereka, jauhkan dari virus ini Tuhan, supaya mereka bisa melihat Mazmur 91 itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Perlindungan Tuhan yang menyeluruh dalam kehidupan umat Tuhan. Bapa, jangan izinkan ketakutan ada dalam diri kami. Karena ketakutan merupakan jendela iblis untuk merongrong iman kami. Kami percaya dalam Ibrani 13 ayat yang kelima itu.
Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kami. Tuhan yang terus membela kami. Tuhan yang menyertai kami. Sehingga kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kami akan memperoleh pembaharuan dan kemenangan. Bapa, pimpin anak-anak-Mu satu persatu. Jemaat satu persatu Tuhan jamah. Jemaat satu persatu berikan kekuatan. Ketika mereka sekarang mengalami keguncangan ekonomi, pulihkan Tuhan melalui hikmat marifat, karunia yang Dia miliki, sehingga boleh mengembangkan untuk memperoleh kembali pemulihan ekonomi itu. Yang sakit kami percaya, darah Yesus sudah memberikan kesembuhan, dan oleh bilur-bilurnya jadikan mereka tahir. Berkati Tuhan setiap kami yang terlibat pelayanan, setiap kami ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan berkati. Berkati juga para hamba Tuhan, khususnya Ibu Gembala. Tuhan memberkati dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Aminkan setiap janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang terus menuntun menyertai hidup kita mulai siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua kita yang percaya, kita katakan amin. Puji Tuhan.